down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Selamat malam, perkenalkan nama saya Faizal Hamzah. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai koordinat kartesius dan juga pengertian dari fungsi linier. Untuk materi-materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu Febrian, Vicky, Alfi, Yasir, dan Zahra. Baik, jadi kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang memuat angka-angka tertentu di setiap bidangnya yang ditulis dalam bentuk X dan Y. Koordinat ini ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Prancis, yaitu René Descartes. Koordinat merupakan pasangan bilangan yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik dalam suatu garis, bidang, maupun ruang. Sistem koordinat kartesius memiliki dua sumbu, yakni yang pertama adalah sumbu mendatar atau horizontal yang disebut sumbu X atau absis. Untuk yang kedua adalah sumbu tegak atau vertikal yang disebut sumbu Y atau ordinat. Di sini adalah contoh dari koordinat kartesius. Contoh yang pertama adalah tentukan titik A, yaitu koordinat 2, 3. Kemudian B, koordinat minus 2, 3. C, koordinat minus 2, minus 3. Dan D, 2, minus 3 pada sistem koordinat kartesius. Seperti yang kita semua ketahui bahwa setiap koordinat itu memiliki sumbu X dan Y. Untuk angka yang di depan ini, contohnya pada titik A adalah 2 dan 3. 2 di sini itu adalah koordinat dari X, kemudian 3 di sini adalah koordinat dari Y. Jadi bisa kita simpulkan bahwa titik A berada di sini. X-nya yaitu berada di angka 2, kemudian Y-nya ada di angka 3. Kemudian untuk yang kedua adalah koordinat B, yang mana adalah minus 2 dan 3. Jadi seperti yang kita lihat di slide berikut ini, koordinat B ini berada pada titik minus 2 dan minus 3. Kemudian untuk selanjutnya adalah koordinat C, yang mana di sini X-nya adalah minus 2 dan Y-nya adalah minus 3. Jika kita lihat dari koordinat berikut ini, koordinat C ini berada pada minus 2 di sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya mengarah pada angka 3. Untuk yang terakhir adalah koordinat titik D, di mana X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah minus 3. Seperti yang bisa kita lihat di sini, X-nya berada di titik 2, kemudian Y-nya berada di titik minus 3 di bawah. Oke. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua adalah tentukanlah jarak antara titik A, yang mana koordinat X-nya adalah minus 1 dan Y-nya adalah 1, dan titik B, yang mana koordinat X-nya adalah 3 dan Y-nya itu 4. Jika kita lihat dari koordinat kartesius yang ada di slide berikut ini, kita disuruh untuk mencari panjang dari garis miring. Jika kita bayangkan bahwa garis miring ini adalah berbentuk segitiga, jadi kita untuk mencari panjang dari garis miring tersebut harus menggunakan perhitungan dari teorema Pythagoras. Seperti pada contoh berikut ini, titik A dan titik B, cara mencarinya adalah AB sama dengan akar AC kuadrat plus BC kuadrat, sama dengan akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16, kemudian 3 kuadrat adalah 9. Jadi titik AB, titik miring AB ini sama dengan akar 25. Dan bisa kita simpulkan bahwa titik AB ini memiliki panjang sepanjang 5.
Kemudian untuk materi berikutnya adalah fungsi. Fungsi konsep merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Banyak permasalahan sehari-hari yang tanpa kita sadari menggunakan konsep ini. Fungsi disebut juga dengan pemetaan. Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain yang dapat dinyatakan dengan lambang atau dapat menggunakan lambang. Istilah ini berbeda pengertiannya dengan kata yang sama yang dipakai sehari-hari, seperti alatnya berfungsi dengan baik. Baik, kita langsung menuju ke contohnya saja. Di contoh berikut ini adalah suatu fungsi G didefinisikan sebagai Gx sama dengan 2x kuadrat minus 5x plus 4. Pertanyaannya adalah, tentukanlah nilai fungsi untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan minus 2. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita harus mensubstitusikan value dari x. Yang pertama, kita akan mengerjakan x sama dengan 1 terlebih dahulu. Bisa kita lihat substitusi nilai x sama dengan 1 ke fungsi g, sehingga diperoleh gx sama dengan 2x kuadrat minus 5x plus 4. Jika x-nya itu disubstitusikan dengan angka 1, maka kita dapatkan gx sama dengan 2 dalam kurung 1 kuadrat minus 5 dalam kurung 1 plus 4. Jadi hasilnya adalah gx sama dengan 2 minus 5 plus 4 sama dengan 1. Untuk soal yang kedua, yaitu x-nya memiliki nilai minus 2, sehingga jika kita substitusikan x-nya menjadi angka minus 2 menjadi gx sama dengan 2 dalam kurung minus 2 kuadrat minus 5 dalam kurung minus 2 plus 4. Dan hasilnya adalah gx 2 kali 4 tambah 10 tambah 4, yang hasilnya adalah 22. Sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Yasir. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Yasir. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Faisal. Menentukan rumus fungsi. Misalkan fungsi D dinyatakan dengan f(2x(ax) plus b dengan a dan b konstanta dan x variabel, maka rumus fungsinya adalah f dalam kurung x sama dengan ax plus b. Jika nilai variabel x sama dengan m, maka nilai f dalam kurung m sama dengan am plus b. Dengan demikian kita dapat menentukan bentuk fungsi f jika diketahui nilai-nilai fungsinya. Contoh, diketahui suatu fungsi linear f dalam kurung x sama dengan 2x plus m. Tentukan bentuk fungsi tersebut jika f dalam kurung 3 sama dengan 4. Jawaban, f dalam kurung x sama dengan 2x plus m, maka f dalam kurung 3 sama dengan 2 dikali 3 plus m. 4 sama dengan 6 tambah m, berarti m sama dengan 4 kurangi 6, maka nilai m sama dengan min 2. Jadi bentuk fungsi linear f dalam kurung x sama dengan 2x plus dalam kurung min 2 sama dengan 2x min 2. Lanjut kita ke materi menentukan koordinat titik potong dua garis. Kedudukan dua garis pada bidang diantaranya adalah sejajar dan berpotongan. Dua garis yang sejajar tidak akan pernah berpotongan di satu titik. Sebaliknya, dua garis yang saling tegak lurus pasti berpotongan di satu titik. Jika Y1 sama dengan M1X plus C1 dan Y2 sama dengan M2X plus C2 adalah persamaan dua garis yang tidak saling sejajar atau berpotongan, maka titik potongnya dapat dicari dengan menyelesaikan persamaan M1X plus C1 sama dengan M2X plus C2. Nilai X yang telah diperoleh selanjutnya disubstitusikan pada salah satu persamaan untuk mendapatkan. Carilah koordinat titik potong. Garis X
plus Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 2X min 1. Jawab. X plus Y sama dengan 5 min Y sama dengan 5 min X titik-titik 1. Y sama dengan 2X min 1 titik-titik 2. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 diperoleh 5 min X sama dengan 2X min 1. 2X plus X sama dengan 5 plus 1. 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 dibagi 2, maka nilai X sama dengan 3. Mari kita substitusikan X sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan 2 yang Y sama dengan 2X min 1, sehingga diperoleh Y sama dengan 2X min 1, Y sama dengan 2 dalam kurung 2 min 1, Y sama dengan 4 kurang 1, maka nilai Y sama dengan 3. Jadi koordinat titik potong X dan Y sama dengan 2 dan 3. Mari kita nyoba ke latihan. Tentukan persamaan garis yang melalui titik dalam kurung 2.2 dan 3.6. Jawaban: Y min Y1 garis X min X1 sama dengan Y2 min Y1 garis X2 min X1. Y min 2 garis X min 2 sama dengan 6 min 2 dibagi 3 min 2. 1. Y dalam kurung Y min 2 sama dengan 4 dalam kurung X min 2. Y min 2 sama dengan 4X min 8, maka nilai Y sama dengan 4X min 6. Selanjutnya presentasi saya akan dilanjutkan dengan Bang Piki. Terima kasih. Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Vicky Fatur Rahman. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Faisal dan juga Mas Yasir. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi permintaan. Fungsi permintaan secara arti adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi ini juga menggambarkan bagaimana faktor lain seperti pendapatan konsumen, harga barang terkait, dan selera konsumen juga mempengaruhi jumlah yang diminta. Fungsi permintaan menunjukkan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan begitu pun sebaliknya. Hubungan ini dikenal sebagai hukum permintaan. Lalu tentang pentingnya fungsi permintaan. Fungsi permintaan digunakan dalam ekonomi untuk menganalisis perilaku konsumen dan memprediksi bagaimana perubahan harga dan faktor lain akan mempengaruhi permintaan. Sebagai contoh, jika harga sabun mandi naik, maka jumlah sabun mandi yang diminta akan berkurang karena konsumen mungkin lebih memilih sabun atau merek sabun lain yang lebih murah atau menggunakannya lebih sedikit. Begitupun sebaliknya, jika harga sabun turun, maka jumlah permintaan sabun mandi pun akan secara otomatis mengalami kenaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan sederhana. Secara penjelasan mungkin akan sama saja dengan fungsi permintaan. Fungsi permintaan sederhana adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Secara sederhana, fungsi ini menyatakan bahwa jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan begitu pun sebaliknya. Secara fungsi atau secara arti mungkin sama saja ya dengan permintaan sederhana tadi ya. Lalu fungsi permintaan juga dapat diwakilkan atau dirumuskan dalam hitungan matematika dan secara umum, yaitu dengan rumus Q sama dengan A dikurangi B. Q di sini diartikan dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Lalu A adalah konstanta yang mewakili jumlah barang yang diminta pada harga 0. B miringan atau gradien kurva permintaan. Lalu yang terakhir P adalah harga barang atau jasa yang diminta. Sebagai contoh,
Di sini saya coba akan memberikan contoh atau soal saat harga barang di harga Rp20.000 per unit, permintaan surya berjumlah 2 unit. Namun ketika harga barang Rp18.000 per unit, permintaan surya menjadi 3 unit. Berarti di sini diartikan diketahui berarti P1-nya adalah 20.000, lalu Q1-nya adalah 2. P2-nya 18.000 dan Q2-nya adalah 3. Lalu nyatakan fungsi permintaannya. Di sini ada rumusnya yaitu Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 lalu per P2 dikurangi P1. Q sama dengan Q minus 2 dibagi 3 kurangi 2. Lalu P dikurangi 20.000 per 18 dikurangi 20.000. Di sini terdapat hasil minus 2000 Q sama dengan P minus 24.000. Lalu hasilnya adalah Q 12 minus 0,005 P. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, mungkin Alfi, terkait fungsi penawaran. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran. Bentuk sederhana fungsi permintaan. QS sama dengan FPS. QS sama dengan strip A ditambah BPS, atau PS sama dengan A ditambah QS dibagi B sama dengan 1 dibagi B A tambah QS. Dengan QD, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. PD sama dengan harga barang atau jasa yang ditawarkan. A sama dengan konstanta. B sama dengan koefisien bertanda positif karena harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan mempunyai hubungan positif. Berikut contohnya. Diketahui P1 sama dengan 20, Q1 sama dengan 100, P2 sama dengan 80, dan Q2 sama dengan 200. Ditanyakan fungsi penawarannya. Dengan rumus P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 kurangi Q1. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui. P dikurangi 20 dibagi 80 dikurangi 20 sama dengan Q dikurangi 100 dibagi 200 kurangi 100. Dengan hasil P dikurangi 20 sama dengan 60 sama dengan Q dikurangi 100 dibagi 100. 100 dalam kurung P dikurangi 20 sama dengan 60 dalam kurung Q dikurangi 100. 100 P dikurangi 2000 sama dengan 60 Q dikurangi 6000. 100 P sama dengan 60 Q dikurangi 6000 ditambah 2000. 100 P sama dengan 60 Q dikurangi 4000. P sama dengan 0,6 Q dikurangi 40 atau 0,6 Q sama dengan P tambah 40. Q sama dengan 1,7 P ditambah 6,7. Selanjutnya, penerapan fungsi linier pada keseimbangan pasar. Fungsi linier, keseimbangan pasar linier dikatakan apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau juga harga barang yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Bentuk umum keseimbangan pasar, QD sama dengan QS. QD jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, E titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE sama dengan jumlah keseimbangan. Berikut contoh soal keseimbangan.
fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q-D sama dengan 50 dikurangi P dan Q-S sama dengan min 10 ditambah P. A. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar. B. Gambarkan harga dan jumlah keseimbangan pasar tersebut dalam sebuah grafik. Diketahui Q-D sama dengan 50 dikurangi P dan Q-S sama dengan min 10 ditambah P. A. Mencari keseimbangan pasar. Syaratnya adalah Q-D sama dengan Q-S. Q-D sama dengan Q-S. 50 dikurangi P sama dengan min 10 ditambah P. Jadi P-nya berapa? Yang pertama, tambahkan P ke kedua sisi persamaan untuk menghilangkan min P di sisi kanan. 50 dikurangi P ditambah P sama dengan min 10 ditambah P ditambah P. 50 sama dengan min 10 ditambah 2P. Yang kedua, tambahkan 10 ke kedua sisi persamaan untuk menghilangkan min 10 di sisi kanan. 50 ditambah 10 sama dengan min 10 tambah 10 ditambah 2. Jadi 60 sama dengan 2P. Yang ketiga, bagi kedua sisi persamaan dengan 2 untuk menemukan nilai P. 60 dibagi 2 sama dengan 2P dibagi 2. 30 sama dengan P. Jadi nilai P adalah 30. Untuk memperoleh QE, jumlah keseimbangan, substitusikan nilai P sama dengan 30 ke dalam salah satu persamaan permintaan dan penawaran. Q sama dengan min 10 ditambah P. Q sama dengan min 10 ditambah 30. Q sama dengan 20. Yang kedua, menggambarkan keseimbangan pasar. Untuk fungsi permintaan QD sama dengan 50 dikurangi P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 50. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 50. Jadi didapat titik 0,50 dan 50,0. Yang kedua, untuk fungsi permintaan QD sama dengan min 10 ditambah P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 10. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan min 10. Jadi didapat titik min 10,0 dan 0,10. Berikut ini gambar keseimbangan pasar. Perkenalkan, nama saya Indiani Ayu Azahra. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jika pemerintah mengenakan pajak sebesar T per unit terhadap suatu barang atau jasa, maka 1. Fungsi penawaran akan berubah sebelum pajak S1 ke P sama dengan FH atau H sama dengan P FP. Setelah pajak S2 ke P sama dengan FH plus T atau H sama dengan FP minus T. Titik keseimbangan pasar akan berubah sebelum pajak E1, H1, P1. Setelah pajak E2, H2, P2. Kurva penawaran S2 bergeser ke atas dan sejajar dengan S1. Pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen KTK sama dengan P2 minus P1. Pajak per unit yang ditanggung oleh produsen TP sama dengan T minus TK. Total pajak yang ditanggung oleh konsumen TK sama dengan H2 dikali TK. Total pajak yang ditanggung oleh produsen TP sama dengan H2 dikali TP. Total pajak yang diterima pemerintah T sama dengan H2 dikali T.
Berikut contoh soal. Diketahui PD sama dengan minus 2Q ditambah 30. PS sama dengan 2Q ditambah 6. Ditanya, pajak 6 perubahan dan keseimbangannya. Dijawab, PS sama dengan 2Q ditambah 6 ditambah 6. 2Q ditambah 12. PD sama dengan PS. Minus 2Q ditambah 30 sama dengan 2Q ditambah 12. 2Q dikurang 2Q sama dengan 12 dikurang 30. 2Q sama dengan minus 18. Q sama dengan minus 18 per 4. Q sama dengan 4,5. Untuk PS sama dengan 2Q ditambah 12. 2 dalam buka kurung 4,5 ditambah 12. Kemudian Q ditambah 12 sama dengan 21. Jadi Q 6, P6 sama dengan 4,5,21. Selanjutnya, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar S per unit terhadap suatu barang atau jasa, maka 1. Penawaran akan berubah sebelum subsidi. S1 ke P sama dengan FQ atau Q sama dengan FP. Setelah subsidi, S2 ke P sama dengan FQ minus S atau Q sama dengan FP plus S. Titik keseimbangan pasar akan berubah sebelum subsidi. E1, Q1, P1. Setelah subsidi, E2, Q2, P2. 3. Kurva penawaran. S2 bergeser ke bawah dan sejajar dengan S1. Nomor 4. Subsidi per unit yang diterima oleh konsumen adalah SK sama dengan P1 minus P2. Nomor 5. Subsidi per unit yang diterima oleh konsumen sama dengan SP sama dengan S minus SK. Nomor 6. Total subsidi yang diterima oleh konsumen. SK sama dengan Q2 dikali SK. Nomor 7. Total subsidi yang diterima oleh konsumen. SP sama dengan Q2 dikali SP. Total subsidi yang diberikan oleh pemerintah. S sama dengan Q2 dikali S. Berikut contoh soal. Diketahui PD sama dengan minus 2Q ditambah 30. PS sama dengan 2Q ditambah 6. Ditanya, subsidi 5 perubahan keseimbangannya. Dijawab, P sama dengan 2Q ditambah 6. 2Q ditambah 6 minus 5 sama dengan 2Q minus 1. PD sama dengan PS. Minus 2Q ditambah 30 sama dengan 2Q ditambah 1. Minus 2Q sama dengan 1 minus 30. Minus 4Q sama dengan minus 2Q. Q sama dengan minus 29 dibagi 4 sama dengan 7,25. PS sama dengan 2Q ditambah 1. 2 dalam buka kurung 7,25 ditambah 1. 14 ditambah 1 sama dengan 15,5. Hasilnya dalam buka tutup kurung 7,25 sama dengan 15,5. Baik, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Febri Jaya yang akan melanjutkan materi dari Indiani. Di sini saya akan membahas bersama tentang fungsi konsumsi dan tabungan, yang juga merupakan bagian dari fungsi linear. Mulai dari pengertiannya, kita harus mengetahui pengertian dari fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah hubungan matematis yang menunjukkan besarnya konsumsi rumah tangga dalam berbagai tingkat pendapatan. Sedangkan fungsi tabungan adalah fungsi matematis yang menunjukkan besarnya tabungan dalam berbagai tingkat pendapatan. Jadi,
Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan saling melengkapi karena digunakan dalam dua aktivitas ekonomi, yaitu konsumsi dan ditabung. Jadi teman-teman semua bahwa di pendapatan ini terdapat dua fungsi atau dua kegiatan, yaitu ada konsumsi dan tabungan, hanya dua itu. Hasil dari pendapatan yang ada, masyarakat biasanya menggunakan untuk dua hal, yaitu konsumsi dan ditabung. Dengan kata lain, tabungan merupakan bagian yang tidak digunakan untuk konsumsi. Jadi biasanya pendapatan yang dikurangi konsumsi juga biasanya akan digunakan untuk tabungan. Kita akan lanjut untuk memasuki materi tentang hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Kita juga harus mengenal rumusnya, teman-teman semua, yaitu Y sama dengan C plus S. Y di sini artinya adalah besarnya pendapatan atau income, bisa kita sebutnya. C di sini yaitu pengeluaran untuk konsumsi atau biasa kita sebut dengan konsum. Juga S-nya adalah alokasi untuk tabungan atau saving ya, bisa kita sebutnya. Setiap pendapatan rumah tangga dapat digunakan dalam dua hal, yaitu yang pertama untuk dibelanjakan untuk barang dan jasa berupa konsumsi atau konsum kita sebutnya. Yang kedua disimpan untuk masa depan yang kita bisa sebut dengan tabungan atau saving. Di sini juga ada analogi sederhana yang bisa membuat teman-teman ini di sini paham maupun Bapak Ibu lebih paham mengenai konsumsi dan tabungan. Yaitu ada analoginya seperti ini. Seorang petani memiliki ember yang digunakan untuk menampung air hujan. Nah, air hujan di sini diartikan pendapatan. Lalu petani menggunakan sebagian air untuk menyiram padi. Nah, air yang digunakan untuk menyiram padi tersebut dinamakan konsumsi. Sisanya dapat disimpan sebagai cadangan untuk musim kemarau si petani tersebut. Nah, inilah disebut dengan tabungan. Jadi embernya yang berisi air merupakan pendapatan, lalu digunakan untuk konsumsi dan disimpan untuk tabungan, seperti itu. Lalu kita akan masuk kembali masih dengan hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Ini kita masuk ke rumusnya. Jika kita ingin menentukan besarnya konsumsi dengan pendapatan yang diterima, kita bisa nyatakan dalam berikut ini. C sama dengan FY sama dengan A plus BY. Dalam kurung, A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Dengan keterangan sebagai berikut. C di sini maksudnya adalah pengeluaran untuk konsumsi, sedangkan A konstanta yang menyatakan besarnya konsumsi pada saat pencapaian 0 atau bisa disebut dengan konsumsi otonom. Juga B-nya ada koefisien yang menyatakan hasrat konsumsi marginal. Nah, jadi di sini C sama dengan FY A plus BY merupakan fungsi konsumsi yang dinyatakan A lebih besar dari 0, artinya adalah masyarakat tetap melakukan konsumsi walaupun pendapatannya bernilai dengan 0. Sedangkan yang dimaksud dengan B lebih besar dari 0, yaitu artinya konsumsi tersebut akan bertambah seiring bertambahnya pendapatan juga. Lalu juga di sini akan ada sampingnya, yaitu untuk menentukan besarnya. Jika kita ingin menentukan besarnya tabungan dengan konsumsi yang telah digunakan, kita bisa nyatakan dalam berikut ini. Nah, yang tadi kita sudah bahas yaitu menyatakan besarnya konsumsi dengan pendapatan. Di sini kita akan bahas tentang besarnya tabungan dengan konsumsi. Nah, berbeda ya. Jadi bisa kita bedakan. Di sini ada rumusnya Y sama dengan C plus S. Y di sini merupakan pendapatan, C plus S-nya rumus dari pendapatan, yaitu konsumsi plus saving. Kalau kita ingin mencari tabungan atau saving, yaitu Y dikurangi dengan C. Y di sini pendapatan dikurangi dengan konsumsi, seperti yang tadi juga disebutkan di awal. Lalu juga ada S sama dengan Y minus A plus BY. A plus BY ini merupakan fungsi konsumsi. Lalu kita distribusikan menjadi S sama dengan Y dikurangin A dikurangin BY. Nah, hasilnya dalam bentuk aljabar tentunya, yaitu S sama dengan min A dalam kurung 1 dikurang B Y. Nah, kita akan lanjut untuk melihat contoh soalnya agar lebih paham. Sebagai contoh, ada sebuah rumah tangga yang memiliki fungsi konsumsi sebagai berikut. C sama dengan 100 ditambah 0,75 Y. Ini di sini fungsi konsumsinya ya. Jika pendapatan Y
rumah tangga tersebut adalah 800, hitunglah konsumsi atau S atau C, dan tabungannya atau S. Nah, penyisanya seperti yang tadi ada di rumusnya, tentunya C sama dengan A plus BY. A plus BY merupakan fungsi konsumsi. Nah, kita masukkan saja angkanya. A sama dengan 100 ditambah 0,75Y seperti yang di soalnya ya, yang diketahuinya sama dengan 800. 800 di sini merupakan pendapatan atau Y-nya. Lalu kita tinggal jumlahkan. C sama dengan 100 ditambah 0,75 dikali 800 sama dengan hasilnya itu 100 ditambah 0,75 dikali 800 hasilnya 600. Jadi 100 tambah 600 sama dengan 700. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui konsumsi yaitu 700, kita juga harus mengetahui tabungannya. Tabungannya kita kembali masukkan rumusnya, yaitu Y dikurangin A plus BY sama dengan S sama dengan kita masukkan 800 yaitu pendapatannya, Y-nya dikurangin 100 ditambah 0,75 dikali 800. Ini kita tinggal masukkan saja rumusnya ya. Lalu kita akan jumlahkan. S sama dengan 800 dikurangin 100 ditambah 600. 600 dapat dari mana? Ya 0,75 dikali 800. Lalu kita akan lanjut jumlahkan kembali. S sama dengan 800 dikurangin 700, yaitu hasilnya 100. Nah, di sini kita akan substitusikan, yaitu minus A ditambah 1 dikurangin B, Y. Hasilnya itu min 100, karena tadi A-nya adalah 100, disubstitusikan menjadi minus, berarti min 100 ditambah 1 dikurangi 0,75 dikali 800. Lalu kita dapatkan min 100 0,25, yaitu ditambah 0,25, hasil dari 1 dikurangi 0,75 dikali 800. Kita lanjut dijumlahkan kembali. S sama dengan 100 ditambah 200. 200 di sini dari 0,25 dikali 800, hasilnya 200. 100 ditambah 200. 100 ditambah 200, 100. Min 100, ditambah 200 sama dengan 100. Nah, bisa kita hitung kembali kecocokannya benar atau tidak, bahwa kita lihat pendapatannya yang tadi 800 dikurangi konsumsi. Seperti yang tadi kita sudah tahu bahwa untuk menghitung pendapatan itu untuk menghitung tabungan, pendapatan dikurangi konsumsi, 800 dikurangi 700 sama dengan 100. Nah, berarti hasilnya sama ya, berarti benar untuk mencocokkannya. Kita lanjut contoh soal yang kedua, sama seperti contoh soal pertama sebetulnya, hanya saja berbeda angka, rumusnya juga sama ya, bisa kita lihat bahwa kita lihat di sini sudah ada penyelesaiannya. Baik, tadi sudah ada penyelesaiannya juga, sama seperti dengan contoh soal yang pertama. Berarti kita bisa lihat dari konsumsinya sudah ditemukan bahwa 650, sedangkan tabungannya 350. Kembali untuk meng-cross check kebenarannya, yaitu pendapatannya dikurangi dengan konsumsi untuk menentukan tabungan. Pendapatannya 1000 dikurangi 650, berarti tabungannya 350. Begitupun dengan sebaliknya, sama seperti contoh soal yang pertama. Kita bisa lihat ya, hanya saja berbeda angka. Saya sengaja untuk membedakan angkanya saja agar bisa lebih mudah memahami. Silakan bisa di cross check kembali. Jika kita ingin meng-cross check juga dikurangi, pendapatan dikurangi dengan lainnya juga pasti akan sama hasilnya. Baik, kita akan masuk ke kesimpulan. Tentunya ini kesimpulan dari semua fungsi linear yang telah dijelaskan oleh saya maupun teman-teman saya yang lain di sebelumnya dari slide pertama sampai dengan saat ini. Fungsi linear adalah salah satu konsep dasar dalam matematika ekonomi yang menggambarkan langsung hubungan dua variabel. Dalam konteks ekonomi itu sendiri, mempelajari fungsi linear sangat berguna untuk memprediksi kegiatan perekonomian tiga sektor, baik itu rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah. Tentunya untuk fungsi linear ini dapat digunakan untuk perekonomian tiga sektor ya, yang kita belajar dalam pengantar ekonomi makro di semester saat ini. Lalu juga sehingga para pelaku ekonom dengan mudah untuk memprediksi perubahan-perubahan apa yang terjadi, aktivitas ekonomi yang dilakukannya atau dijalankannya. Pada dasarnya, semua yang dibahas pada fungsi linear dalam ekonomi, mulai dari koordinat kartesius yang tadi sudah dijelaskan, fungsi permintaan dan penawaran, pajak subsidi, maupun konsumsi tabungan ini yang saya sudah jelaskan bersama, tujuannya sama, yaitu untuk memperoleh titik keseimbangan
Karena dapat dilihat bersama keseimbangan ekonomi hanya dapat terjadi apabila pendapatan nasional atau kita sebut dengan Y sama dengan pengeluaran agregat, sama ya, hasil sebanding, atau kita sebut dengan AE. Baik, di sini akan ada quote sedikit ya terkait dengan matematika ekonomi yang saya ambil dari beberapa ahli tentunya. Itu di sini ada kata-kata dari Reis tahun 1984 yang mengatakan bahwa matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan suatu pola pikir, suatu seni, suatu bahasa, dan serta suatu alat. Tentunya matematika ekonomi di sini menjadi sebuah alat untuk perekonomian. Juga di sini ada kata-kata juga dari ahli ekonomi tentunya yang sudah kita kenal bersama, yaitu Keynes tahun 1936. Dalam bukunya disebutkan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana permintaan dan penawaran total dalam suatu perekonomian mempengaruhi tingkat produksi dan kesempatan kerja. Nah, ini yang dikatakan oleh ahli ekonomi yang sangat dikenal tentunya dan sangat dihormati. Baik, kita sudah sampai di akhir presentasi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasamanya buat teman-teman semua dan semua yang menonton. Semoga semuanya memberikan manfaat tentunya ilmu kali ini, dan bila mana ada kesalahan mohon dikoreksi karena kita semua juga masih belajar tentunya. Tolong dikoreksi agar bisa mendapatkan insight dan pengalaman yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Saya Febri Nujay pamit undur diri mewakili kita rekan sekalian. Terima kasih, selamat malam.